Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abah Hamid. Yang belum subscribe, silahkan subscribe. Kali ini, saya nggak ngasih tutorial soal jadi YouTuber. Saya akan menyampaikan panduan dan tips seminar proposal dan sidang skripsi online berdasarkan pengalaman saya menguji online, baik menguji seminar proposal, skripsi, ataupun tesis. Ya, jadi jangan kemana-mana. Kita mulai saja. Oke, yang paling penting ketika kita mau seminar proposal atau sidang online adalah menyiapkan naskah sebaik mungkin. Kenapa? Karena naskah menjadi amat penting untuk bersifat final. Jadi Anda harus menyiapkan naskah proposal atau skripsi dalam bentuk PDF yang final, kemudian juga presentasi dalam bentuk PowerPoint yang juga final. Sudah nggak bisa kayak dulu. Kalau dulu besok presentasi, berarti malam masih bisa diedit. Nah, kalau sekarang tidak. Jadi saya menekankan sekali, final. Minggu depan kita dijadwalkan, maka minggu ini kita harus sudah mengirim ke admin berupa naskah final tadi dalam bentuk PDF dan nanti presentasi dalam bentuk PowerPoint. Presentasi juga harus dalam bentuk PowerPoint. Kenapa? Karena kalau Anda bikin keynote kan nggak semua pakai Mac. Kalau Anda kirim pakai Prezi nggak semua ngerti Prezi. Apalagi pakai video scribe nanti pada bingung. Jadi ikuti yang normal-normal saja dulu gitu ya. Beda kalau tidak online kan kita bisa berkreasi sebaik mungkin. Nah, serahkan ke admin prodi atau jurusan atau sesuai sistem yang berlaku di tempat Anda. Karena nanti ini kemudian akan di-upload oleh admin ke dalam sistem. Ini dia. Ini contoh sistemnya. Di Prodi Ilmu Pemerintahan, di Spada ada skripsi. Nah, ini mencakup informasi mulai dari nama, NIM, judul, tanggal, waktu, sampai dosen pembimbing dan dosen penguji. Ini contoh ya. Proposal Rima Azhari 31 Maret 2020 pukul 13.00. Kemudian, nah ini ada dua hal yang tadi saya tekankan. Ada proposal skripsi yang bersifat final, kemudian adalah materi presentasi. Dua hal ini akan diakses oleh para pembimbing dan penguji dan jadi bahan untuk memberikan masukan atau pertanyaan atau kritik terhadap kamu gitu. Nah, di sini ada beberapa form juga. Form penilaian, form catatan penguji, berita acara. Dan yang terpenting di akhir adalah link seminar proposal. Pastikan kita memiliki aplikasi yang digunakan oleh sistem yang ada yang dipersiapkan oleh prodi. Misalnya, ini kan pakai Google Meet, maka harus install Google Meet di handphone dan memastikan kita pakai punya akun Google Meet kita begitu. Kalau pakainya Zoom, ya kita juga harus memastikan punya akun Zoom dan install di handphone. Loh, kenapa sih perlu install di handphone? Untuk mempersiapkan ketika misalnya terjadi masalah hilangnya koneksi, misalnya laptopnya bermasalah, kita bisa menggunakan handphone. Atau sinyal di laptop itu juga kemudian blank, maka kemudian kita bisa menggunakan handphone. Atau mati lampu paling sering itu, kita bisa menggunakan handphone. Karena handphone kan biasanya jaringannya dan kemudian juga sustainability, kalau misalnya mati lampu, BTS-nya dia punya baterai begitu. Ini menjadi amat penting. Nah, karena itu tadi, finalisasi draft dan finalisasi materi presentasi harus disiapkan jauh-jauh hari. Nah, kemudian, ini naskah diakses pembimbing dan penguji untuk ditelaah beberapa hari sebelum pelaksanaan seminar atau sidang. Sehingga, kalau ada perbedaan gimana? Kita tiba-tiba baru ngelihat, waduh, ada yang belum masuk ke dalam presentasi, sampaikan di awal presentasi. Kita punya 10-15 menit mahasiswa presentasi, maka di awal sampaikanlah ralat. Pak, ini halaman sekian ada perubahan. Pak, ini dalam presentasi ada perbaikan. Sampaikan sehingga kemudian ini menjadi catatan. Kalau tidak, ini akan menjadi bahan pertanyaan nanti. Dan kalau sudah ditanya, loh ini kok beda, berarti nanti ada kecurigaan di penguji atau pembimbing bahwa Anda nggak siap. Atau Anda mungkin dianggap nakalin gitu, seperti itu. Karena prinsipnya seharusnya apa yang Anda sampaikan adalah apa yang dipegang oleh pembimbing atau penguji. Nah, kemudian apa yang harus dipersiapkan? Pertama, yang mau saya sampaikan dulu adalah penampilan yang rapi, bukan karena
apa-apa, tapi karena memang ini juga masuk kriteria penilaian. Jadi kalaupun kita di rumah ya jangan pakai kaos, jangan pakai baju tidur, semua sesuai aturan. Kalau aturannya pakai jas, pakai dasi, ya lakukan. Kalau pakai blazer untuk yang perempuan, ya lakukan begitu. Sekali lagi ini masuk ke dalam penilaian. Terutama penampilan yang terlihat di layar gitu ya, seperti ini. Saya kan rapi. Kita nggak tahu apakah saya di bawah pakai sarung atau enggak. Jadi kalau urusan kamu pakai sarung, urusan kamu pakai celana pendek, sepanjang nggak kelihatan di layar, nggak masalah. Tapi yang terpenting, apa yang tampil di layar adalah apa yang kita saksikan, gitu seperti itu. Termasuk kenapa saya pakai headphone yang segede gaban ini, biar rambut saya yang berantakan nggak kelihatan berantakan, semacam bandok gitu. Rahasia. Kemudian yang kedua, tentu saja penguasaan materi ya. Materi harus betul-betul dikuasai, substansinya itu menjadi amat penting. Dibaca berulang-ulang sehingga ketika ditanya bisa menjawab. Yang ketiga, penguasaan aplikasi video conference. Aplikasi video conference ini menjadi penting untuk dipelajari dan dicoba dulu sebelum pada saatnya pelaksanaan presentasi. Jadi misalnya bisa nanya dulu ke admin, pakai apa nih? Google Meet? Ya pelajari Google Meet. Latihan dengan teman atau dengan saudara. Pakai apa nih? Zoom. Pelajari Zoom. Di channel Abah Hamid ada beberapa tutorial untuk Zoom, untuk Google Meet, maupun pakai Jitsi. Jadi semua memang harus kita pastikan. Jangan hanya mempersiapkan beberapa waktu, beberapa jam sebelumnya, itu pasti akan berdampak kepada kepanikan. Yang keempat adalah internet. Siapkan beberapa koneksi yang mungkin dilakukan. Kalau misalnya di rumah ada orang yang pakai XL, pakai Telkomsel, atau pakai IM3, ya prepare aja mana sinyal yang paling kuat gitu. Yang lain siapkan. Sehingga kemudian ketika di pelaksanaan yang satu bermasalah, kamu punya exit plan yang memastikan semua berjalan lancar. Karena bagaimanapun sekarang kita tergantung kepada koneksi. Nggak lucu aja kalau tiba-tiba koneksinya hilang. Dan ini sering terjadi. Nah, ada beberapa prinsip penting yang harus saya sampaikan sebagai penguji dan pembimbing skripsi ataupun tesis ya. Pertama adalah jangan sampai terlambat. Jangan bikin pembimbing dan penguji nunggu, itu bikin bete dan berpengaruh ke penilaian, saya kasih tahu. Yang kedua, jangan ngehang laptopnya, jangan habis baterainya, jangan bermasalah. Pastikan terutama karena presentasi, maka latihan menampilkan presentasi di aplikasi. Latih share screen, itu fitur terpenting. Mau di Zoom, mau di Jitsi, mau di Google Meet, fitur share screen menampilkan layar kita yang nanti dipakai untuk presentasi itu penting banget. Catat ya, itu penting banget. Yang ketiga tadi, koneksi jangan putus karena nanti menghambat segalanya. Dan yang keempat, konsentrasi, masuk kamar dulu, ditutup begitu. Karena kalau lagi kalau lagi presentasi skripsi kemudian ada kucing lewat kan buyar tuh, ambiar semua. Kalau lagi seminar proposal kemudian disuruh angkat jemuran sama emak kan repot gitu, seperti itu. Hal-hal sepele semacam ini sering mengganggu. Kemudian ya selamat berjuang. Kita hidup di era new normal, maka hal-hal semacam ini menjadi skill yang penting bagi kita untuk dikuasai. Nah, setelah saya tutup akan ada beberapa foto dari pelaksanaan sempro dan sidang online di tempat kami, Prodi Ilmu Perintahan FISIP Untirta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.